Karena dirinya yang harus segera kembali ke hotel untuk memulangkan mobil mewah yang dipinjamnya tanpa izin tersebut. Namun dirinya dihadang oleh sekelompok preman dan memohon agar dirinya diizinkan untuk segera pergi. Namun dengan beberapa gerakan, ternyata pemuda ini bisa dengan mudah melumpuhkan 3 orang preman dan menjatuhkan mereka ke tanah. Lalu melanjutkan menghajar para preman ini yang telah membuat waktunya semakin menipis untuk segera kembali pulang ke hotel tempatnya bekerja. Dan dengan secepat mungkin melumpuhkan satu persatu para preman ini, sehingga membuat mereka mengaku kalah dan memberikan jalan bagi pemuda ini untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya kembali ke hotel, pemuda ini bergegas mengembalikan mobil dan akan melanjutkan bekerja. Namun tak berapa lama kemudian, gadis ini menelpon dari kantor perusahaan Parmalife dan menjadi marah setelah mengetahui kalau si pemuda berbohong kepada dirinya dan bukanlah seorang CEO dari perusahaan ini. Sehingga membuat pemuda ini segera bergegas kembali minggat dari tempat kerjanya untuk menemui si gadis yang sedang berada di perusahaan tersebut. Dan setelah bertemu dengan si gadis, pemuda ini mencoba menjelaskan dan menenangkan si gadis yang marah. Sementara kedua temannya menunggu di halaman kantor dan mendengar ada seorang pelamar kerja yang senang karena dirinya diterima bekerja di perusahaan ini, membuat sang ayah ingin berterima kasih kepada CEO perusahaan ini yang telah menerima anaknya bekerja. Membuat kedua teman dari si pemuda segera mengatakan kepada mereka kalau CEO dari perusahaan ini sedang berdiri dan berbincang dengan seorang gadis, yang kemudian segera mendatangi pemuda ini dan berterima kasih kepada CEO perusahaan ini karena telah menerima anaknya bekerja di sini. Membuat pemuda ini tak perlu lagi meyakinkan ke si gadis kalau dirinya adalah seorang CEO di perusahaan ini, dan membuat dirinya menjadi aman dari masalah ini. Hubungan mereka berdua pun terus berlanjut. Gadis ini meminta maaf karena telah meragukan si pemuda. Namun ketika hendak mengantarkan gadis ini pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan yang menyalip kendaraan mereka seolah menantang si pemuda untuk adu balap bersamanya. Membuat gadis ini menjadi kesal dan meminta si pemuda untuk meladeni mobil tersebut. Namun pemuda ini menolak. Namun karena terus dirayu oleh si gadis, kejar-kejaran pun terus terjadi. Namun mobil lawan mereka itu sulit untuk dilewati, sehingga akhirnya pemuda ini mendapatkan sebuah ide, lalu meminta secangkir kopi milik si gadis. Dan setelah berhasil menyusul mobil tersebut, pemuda ini menyiramkan kopi tersebut ke kaca mobil lawannya sehingga akhirnya mereka bisa memenangkan balapan tersebut.